Halo semua, welcome back to my channel, Basafo Channel. Di mana di channel ini tuh kita nggak cuma bahas jam tangan dari satu point of view, kita bahas dari point of view yang lain. Oke, seperti yang kalian lihat di depan sini udah ada Vavreluba. Agak susah bacanya ya, Vavreluba. Oke, Vavreluba ini adalah salah satu jam yang unik menurut gue. Kenapa? Karena jam ini diproduksi itu tahun 70 ya, tahun 70. Nah, tahun 70 itu kan termasuk vintage ya, guys. Tapi dia punya diameter yang cukup besar. Ya, diameternya dia tuh 43. Ya, kalau misalnya kalian bisa lihat nih di sini. Ntar gue ukur dulu ya buat kalian ya. Oh, 44. Diameternya tuh 44. Tapi lak-tulaknya tuh karena dia kotak, lak-tulaknya tuh sekitar 41, 40, ya 41, 42. Oke. Jadi kalau pakai di tangan tuh gripnya mantep, enak. Karena eh, seperti kalian tahu ya, jam-jam vintage dulu tuh jam-jamnya tuh kecil-kecil kalau vintage. Tapi jam ini tuh besar. Oke, jam tangan ini punya dua dial, ya. Dial dia keluar pada tahun 70 tuh ada dua dial, satu dial silver, satu lagi tuh dial warna biru. Ya, dial warna biru itu handsnya itu warnanya kuning kalau nggak salah ya tetap. Ya, dan dia itu memakai bracelet itu namanya steel inox bracelet, di mana ini bracelet aslinya. Kalian kelihatan nggak ya? Ini bracelet aslinya. Ya, dia bentuknya kayak bambunya Breitling, tapi dia lebih kecil. Dia lebih lebih kayak gini lah ya. Jadi kalau misalnya di tangan tuh enak. Wait. Uh, Please cek dulu. Gue hari ini pakai Rolex Blue Sea. Ya, gue pakai di tangan gue dulu ya guys. Sembari kalian bisa lihat kalau di tangan gue yang wristnya 17,2 cm, dia tuh tampilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Bagus banget kan? Pas banget di tangan. Nggak, dia diameternya gede tapi dia nggak panjang lak-tulaknya. Sehingga dia nggak gambot gitu. Ya kalau di tangan gue masih ngepas banget. Oke, nextnya, kenapa gue bilang jam tangan ini adalah jam tangan unik? Karena braceletnya aja dia nggak ada extendernya guys, tapi extendernya adalah per dan masih bagus banget pernya. Terus kenapa jam ini masih gue bilang unik? Karena movementnya guys. Movementnya ini dia pakai movementnya GLC, GLC Memo Fox model E817, di mana tuh kalibernya adalah kaliber 917 kalau nggak salah ya. Lupa-lupa inget ya, kaliber segitulah. Yang penting ini adalah movementnya Memo Fox. Kenapa sih movement Memo Fox itu sangat-sangat di dunia jam tuh sangat-sangat di legend gitu lah ya. Kenapa? Karena mesinnya tuh kuat. Terus kalau misalkan apa tuh namanya isi alarmnya bunyi itu kenceng banget nih ya bro. Ya guys ya, gue coba isi alarmnya dulu. Di atas ini tuh alarm diputer, di bawah sini tuh untuk ngarahin jam. Untuk tanggalnya itu dia nggak quick set, jadi tanggalnya itu mesti dipompa. Jam 3 mundur, jam 9 maju, jam 3 mundur, jam 9. Kayak gitu. Ya guys, kalian lihat, gue tuh sebenarnya bukan tipe pecinta patina, cuman waktu gue lihat dial ini, kenapa gue suka ya? Karena mungkin patinanya itu udah menyeluruh kali ya, karena ada beberapa yang patinanya cuma setengah, setengah gitu ya. Kalau ini hampir menyeluruh, walaupun masih ada bercak-bercak dikit, tapi tetap seakan-akan tuh kayak dialnya orang arik gitu lah. Ya, kayak seakan-akan memang disengaja buat dial seperti itu. Ya, terus habis itu ini adalah logonya Vavreluba. Nah, di sini ada tulisan Memo Rider. Ini udah gue isi penuh nih. Ya, nah kita coba denger ya alarmnya ya. Gue puter dulu nih. Kalian pasti kaget denger alarmnya. Tuh, udah kenceng, panjang pula guys. Mantep kan? Ini gue dari jam sampai ke mic gue tuh nggak begitu deket. Agak jauh nih, karena banyak lampu di sini.
Ya, tapi suaranya tuh mantep banget, gitu kan? Kalian bisa nilai sendiri lah. Ya, jadi ini tuh mesin Memo Rider, mesinnya GLC, ya itu tahun 70-an dan masih jos banget. Itu dia kenapa gue bilang movement ini cukup termasuk movement yang kuat. Dan dia tuh high beat guys. Kalau kalian bisa lihat sendiri nih ya, detiknya ya. Nah, tuh detiknya kalian bisa lihat sendiri ya. Dia tuh high beat, mulus, 28.800. So, ini the best menurut gue ya. Menurut gue sih the best. Oke, kita lihat sampingnya seperti ini dengan 2 crown. Ya, sampingnya juga seperti ini. Thickness-nya itu kalau nggak salah, kalau gue lihat di Google sih thickness-nya itu sekitar, wait, ngaco nih guys, bentar ya. Gue matiin lagi. Matiin, lagi. Oh, oke, thickness-nya itu sekitar 12,6 thickness-nya. Ya, jadi dibilang tebal? Nggak juga, 12,6. Good. Beratnya juga nggak terlalu berat. Ya, yang menurut gue sih braceletnya paling enak. Nah, terus ini buckle-nya Fabre-Luba. Terus habis itu di sini back case-nya ya Fabre-Luba, Swiss made. Terus habis itu Memo Rider dan ini ref-nya 53153 dengan 3 ATM. Tapi yang namanya vintage jangan dicobalah masuk ke dalam air ya. Kadang kalau kena cipratan-cipratan aja gue sendiri takut gitu karena ini barang-barang vintage di mana gasketnya pasti udah bonyok lah gitu. Oke. Mungkin nanti di akhir video ini gue sedikit tambahin detail-detailnya ya. Nanti gue video secara deket, video detail. Nanti gue kasih denger lagi alarm-alarmnya kalau kalian nggak kedengeran. Terus habis itu nanti gue buka back case-nya juga buat kalian bisa lihat movement dari si Fabre-Luba ini. Oke? Jadi menurut kalian gimana guys Fabre-Luba ini? Patut dikoleksi apa enggak? Ya, karena memang bisa dibilang Fabre-Luba ini cukup sulit ditemukan karena Memo Fox sendiri pun juga sulit ditemukan ya. Jadi Fabre-Luba ini pasti lebih sulit lagi. Kenapa? Karena Fabre-Luba ini termasuk salah satu masternya watchmaker pada saat itu. Gitu. Oke, thank you guys sudah nonton video gue. Appreciate banget kalau kalian mau subscribe, like, dan share. Dan gue sangat berharap kalian melakukan hal itu. Oke? So, thank you. Support channel gue terus. See you and bye.